Kalau kalian mau cari earphone dari brand yang bagus dengan harga yang murah, bahkan lebih murah dari brand-brand biasa, kalian harus lihat earphone yang satu ini. Ini adalah earphone dari Audio-Technica, brand audio yang nggak perlu diraguin lagi. Saya beli earphone ini cuma seharga 60 ribuan aja. Jauh lebih murah daripada SADISC Stand ataupun Blackstone G25 yang sudah pernah saya review. Tapi apa earphone 60 ribuan ini bisa ngalahin earphone yang harganya 2-3 kali lipatnya? Yang jelas sih kalau dari luarnya earphone ini cuma dibungkus sama plastik kayak gini dan packagingnya juga minim banget. Di sini kita juga dikasih kartu garansi dari tokonya. Terus buat earphone-nya sendiri cuma dikasih tempat plastik kayak gini. Tapi plastik ini lumayan tebal dan rapat banget. Beda sama earphone lainnya yang sudah pernah saya review, biasanya ada kotaknya. Bahkan saya coba cari earphone lain yang harganya mirip bahkan lebih murah, itu pun masih ada kotaknya. Tapi ya udahlah, mungkin demi harganya yang murah, Audio-Technica ini ngorbanin packagingnya biar masih bisa dapetin kualitas earphone yang bagus. Dari depan kita bisa ngelihat langsung earphone-nya, dan ini ada kayak bundaran gitu yang fungsinya buat ngegulung kabelnya biar kelihatan rapi. Ya intinya dia ngejelasin kalau hasil suara di earphone ini jelas dan natural, terus dipakainya juga nyaman, dan ada case buat kabelnya juga. Di bagian belakang sini juga dikasih tahu kalau kita bakal dapetin 3 ukuran ear tips, dan ada dijelasin dikit cara main dari case-nya ini. Sekarang kita bakal buka earphone-nya ini. Tapi ternyata kalau kita mau buka ini agak lumayan ribet. Jadi ini harus digunting dulu, jadi bener-bener nggak bisa dibuka kecuali kita gunting plastiknya. Dan plastiknya ini juga lumayan tebal, jadi agak susah buat ngeguntingnya. Pokoknya beda banget sama kalau kita unboxing earphone lain yang ada boxnya. Kayak tinggal diseret keluar udah beres. Terus kalau udah kayak gini, ternyata case ini nggak bisa dibuka. Jadi cuma bisa ditarik gini buat ngebesarin space-nya. Tapi sama aja tetap susah banget buat ngeluarin earphone-nya. Dan ini juga ada kertasnya yang harus kita gunting dulu buat ngelepasinnya. Ya intinya case ini ngebuat unboxing ini jadi ribet banget. Sekarang kita langsung aja lihat ke earphone-nya. Nah kayak biasa, kita bakal lihat mulai dari ujungnya dulu. Jack yang dipakai di earphone ini sudah pakai gold plate. Buat earphone seharga 60 ribu dan sudah pakai gold plate, udah kelihatan earphone ini keren banget. Terus bentuk jacknya juga L kayak gini, jadi bisa lebih enak kalau lagi dibuat main game. Untuk kabelnya sendiri kerasa lumayan murahan, ukurannya kecil, terus gampang kusut kalau ketekuk. Beda sama kabel dari SADISC Stand dan Blackstone G25 yang kerasa jauh lebih premium. Untuk panjang kabelnya sendiri sekitar 120 cm, dan waktu saya perhatiin di kabelnya ini ada sesuatu yang rasanya aneh. Jadi kalau kalian perhatiin, di kabel ini nggak ada mic ataupun tombol lainnya. Jadi bener-bener cuma kabel aja terus langsung nyambung ke earphone-nya. Nah di earphone-nya ini juga nggak ada built-in mic-nya. Jadi bener-bener earphone ini nggak ada mic-nya, cuma bisa ngedengerin suara aja. Terus kalau kita lihat di earphone ini bentuknya bener-bener simple, kecil dan ringan banget. Jauh lebih ringan dibandingin sama earphone-earphone yang sudah pernah saya review. Terus untuk bahan yang dipakai semuanya dari plastik. Buat desainnya sendiri, setengah ke belakang earphone ini finishingnya glossy dan setengah ke depan finishingnya doff kayak gini. Terus di sebelah ear tipsnya ada cetakan tulisan L sama R-nya. Jadi kelihatan banget desain di earphone ini memang benar-benar dibuat simple. Terus waktu saya pegang ear tipsnya, saya langsung ngerasain kalau ear tips ini lumayan kaku. Dan waktu dipakai emang kerasa kurang bisa fleksibel sama bentuk lubang telinga saya. Tapi overall dengan harga 60 ribuan, saya nggak komplain sama build quality yang didapat. Soalnya emang nggak bisa berharap banyak buat yang harganya segini. Sekarang langsung aja kita bahas part yang paling penting, yaitu gimana kualitas suaranya. Suaranya cukup ada bassnya, tapi nggak sedalam kalau kita bandingin sama earphone yang harganya masih di atas 100 ribuan, kayak SADISC Stand ataupun Blackstone G25 yang pernah saya review. Tapi ini masih jauh lebih bagus daripada kalau kita beli earphone 50 ribuan yang brandnya nggak jelas, yang dijual di toko-toko. Terus buat mid-nya juga jelas, tapi treble-nya kerasa agak cempreng. Sebenarnya kalau cuma dibuat nonton sama dengerin lagu pop biasa sih enak-enak aja. Ya walaupun emang nggak seenak earphone yang di atas 100 ribuan, tapi ini kerasa udah cukup banget. Yang paling kerasa itu waktu dibuat game, apalagi khususnya game PUBG. Karena suara yang cempreng itu jadi suara tembakan kerasa cempreng juga. Apalagi tembakan dari senjata yang cempreng kayak AKM misalnya. Pakai ini AKM jadi kerasa kerincing-kerincing. Terus kalau suaranya digedein bakal kerasa sakit di telinga, soalnya suaranya kerasa nusuk. Kalau saya bandingin sama SADISC Stand dan Blackstone G25,
emang kerasa beda banget waktu dibuat nge-game. Shades atau Plextone ini yang harganya di atas 100 ribuan, rasa jauh lebih bulat suaranya. Tapi bukan berarti earphone Audio Technica ini nggak bisa dibuat nge-game. Bisa aja, tapi ya itu tadi, suaranya cempreng. Kalau kalian cuma perlu buat tahu step musuhnya di mana, sama arah suara tembakannya di mana, earphone ini sih nggak ada masalah. Stagingnya juga kerasa lumayan luas, dan positioningnya juga oke. Ya intinya earphone ini punya suara yang cukup oke buat seharganya. Emang nggak bisa disamain sama yang harganya 2-3 kali lipatnya. Tapi buat harga segini, ini udah jauh lebih bagus daripada earphone lain yang harganya segini. Cuma satu kekurangan yang menurut saya aneh, yaitu di earphone ini nggak ada mic-nya. Bahkan earphone KW yang dijual di toko-toko itu masih ada mic-nya, walaupun suaranya burik. Jadi ya kalau kalian lagi main sama temen, suara kalian bakal kedeteknya sama mic yang ada di smartphone kalian. Jadi kesimpulannya, kalau budget kalian pas-pasan di 60 ribuan, kalian boleh banget ambil earphone ini, asalkan kalian nggak masalah kalau nggak ada mic-nya. Karena saya sendiri juga ngerasa aneh, masa earphone nggak ada mic-nya. Tapi kalau emang kalian nggak masalah sama hal ini, silakan aja kalian beli earphone ini. Link pembeliannya juga saya bakal kasih di deskripsi di bawah. Buat kebutuhan nge-game, dengerin musik, sama nonton film, earphone ini sudah bisa dibilang cukup banget. Tapi kalau emang kalian punya budget lebih, mungkin kalian bisa sekalian upgrade ke Plextone G25. Kalau kalian mau lihat reviewnya, saya juga udah kasih linknya di deskripsi di bawah. Oke guys, kayaknya segitu dulu yang bisa saya bahas buat earphone dari Audio Technica 60 ribuan ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.